Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan 3 digit Intai 016 dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Penegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem embedded modul ke-11 yaitu FreeRTOS Advanced. Pendahuluan FreeRTOS Advanced yaitu FreeRTOS tidak hanya menyediakan fitur dasar seperti teks dan queue, tetapi juga berbagai fitur lanjutan yang mendukung pengembangan sistem embedded yang lebih kompleks. Fitur-fitur ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar teks, sinkronisasi proses, pengelolaan memori, serta koordinasi beberapa microcontroller dalam satu sistem. Pemahaman terhadap fitur advance sangat penting untuk membangun aplikasi real-time yang andal dan responsif. Lalu masuk ke yang selanjutnya yaitu event groups. Event group di sini tuh merupakan mekanisme sinkronisasi yang menggunakan kumpulan bit flags untuk merepresentasikan berbagai kondisi atau event dalam sistem. Setiap bit dapat menunjukkan status tertentu, sehingga satu teks dapat menunggu satu atau beberapa event sekaligus sebelum melanjutkan eksekusi. Dibandingkan penggunaan banyak semafor, event group lebih efisien untuk sinkronisasi multiple event yang terjadi secara bersamaan. Lanjut ke timers. Software timers di sini memungkinkan fungsi tertentu dijalankan secara periodik tanpa harus membuat teks khusus yang terus melakukan polling. Timer dikelola oleh timer daemon text sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Selain digunakan untuk operasi periodik non-blocking, timer juga dapat dikontrol dari teks lain maupun perangkat eksternal melalui mekanisme remote timer control. Masuk ke text notification. Text notification adalah metode komunikasi langsung antar teks yang memiliki overhead sangat kecil dibandingkan queue atau semafor. Setiap teks memiliki notification value yang dapat digunakan sebagai sinyal, counter, maupun pengiriman data sederhana. Karena ringan dan cepat, fitur ini sering digunakan dalam Vivline. Data dan aplikasi membutuhkan respon real-time tinggi. Lalu masuk lagi ke semafor varieties. FreeRTOS menyediakan beberapa jenis semafor untuk kebutuhan sinkronisasi yang berbeda. Binary semafor digunakan sebagai sinyal sederhana antar teks, sedangkan counting semafor dapat menghitung jumlah research yang tersedia. Selain itu, terdapat mutex yang dirancang untuk proteksi research bersama dan dilengkapi mekanisme priority inheritance diguna menghindari masalah priority inversion. Lalu yang selanjutnya ada memory management. Untuk memori manajemen ini, yaitu pengelolaan memori pada FreeRTOS dilakukan menggunakan beberapa skema alokator, yaitu heap _1 hingga heap _5. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam hal fleksibilitas serta efisiensi penggunaan RAM. Pemilihan skema heap yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi performa sistem dan mengurangi resiko fragmentasi memori pada aplikasi jangka panjang. Lalu masuk ke static allocation. Static allocation di sini tuh memungkinkan objek RTOS seperti teks, queue, semafor, dan timer dibuat menggunakan memori yang telah dialokasikan sebelumnya. Pendekatan ini menghilangkan ketergantungan terhadap heap dinamis, sehingga penggunaan memori menjadi lebih deterministik. Oleh karena itu, static allocation sering diterapkan pada sistem safety critical yang memerlukan tingkat keandalan tinggi. Lalu masuk ke critical section. Critical section digunakan untuk melindungi bagian kode yang tidak boleh diakses secara bersamaan oleh teks lain maupun interrupt tertentu. Pada FreeRTOS, mekanisme ini diimplementasikan menggunakan fungsi text enter underscore critical, lalu kurung buka kurung tutup, dan text exit underscore critical kurung buka kurung tutup. Metode ini cocok digunakan untuk operasi singkat yang memerlukan proteksi atomis dan umumnya lebih cepat dibandingkan penggunaan mutex. Masuk lagi ke text suspension. FreeRTOS menyediakan fungsi vtext suspense dan vtext resume untuk mengontrol status eksekusi teks selama runtime. Dengan fitur ini, teks dapat dihentikan sementara ketika tidak diperlukan dan diaktifkan kembali saat dibutuhkan. Pendekatan ini membantu mengoptimalkan penggunaan CPU dan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan alur kerja sistem. Yang selanjutnya ada message buffers. Message buffer ini tuh dirancang untuk komunikasi data yang memiliki ukuran pesan bervariasi. Setiap pesan disimpan bersama informasi panjang
data secara otomatis sehingga penerima dapat mengetahui ukuran data yang diterima tanpa konfigurasi tambahan. Fitur ini sangat berguna untuk transfer paket data yang tidak selalu memiliki ukuran tetap. Masuk ke stream buffers. Stream buffer ini digunakan untuk mentransfer aliran bit secara kontinu antara satu pengirim dan satu penerima. Berbeda dengan message buffer, data tidak dipisahkan menjadi paket-paket pesan tertentu. Selain itu, stream buffer menyediakan mekanisme trigger label yang memungkinkan teks penerima menunggu hingga jumlah data tertentu tersedia sebelum melakukan pembacaan. Lalu masuk ke queue set. Queue set di sini tuh memungkinkan sebuah teks memantau beberapa queue dan semafor secara bersamaan melalui satu titik pemantauan. Dengan fitur ini, teks tidak perlu melakukan pengecekan satu persatu terhadap berbagai sumber event. Penggunaan queue set dapat menyederhanakan desain sistem dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan banyak sumber data. Lalu masuk ke multi-MCU coordination. Pada sistem embedded yang kompleks, beberapa microcontroller sering bekerja secara bersamaan untuk membagi beban pemrosesan. FreeRTOS dapat mendukung koordinasi tersebut melalui komunikasi UART yang dipadukan dengan objek RTOS seperti queue, semafor, atau notification. Pendekatan ini memungkinkan sinkronisasi data dan distribusi tugas antar MCU secara lebih terstruktur dan efisien. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan apa yang saya praktikumkan, yaitu ada sekitar satu percobaan. Oke, ini adalah percobaan yang ke-11, yaitu FreeRTOS Advanced. Di sini itu kami menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan menggunakan komunikasi I2C. Nah, ini untuk OLED-nya, tampilan OLED-nya. Lalu di sini juga ada SD card. Lalu di sini ada potentiometer sebagai trigger dari analog to digitalnya. Nah, kemudian ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama. Lalu di sini ada sensor keduanya yaitu sensor DHT22. Terus di sini kami juga menggunakan STM32 serta LED dan push button-nya. Nah, semua komponen ini itu sudah terintegrasi dengan program yang sudah dibuat. Ini untuk program yang sudah dibuatnya. Dan ini, lalu yang ini adalah platform I/O-nya seperti ini. Nah, di sini kami deklarasikan STM32 ini tuh sebagai slave. Lalu programnya jangan lupa untuk diupload ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk proses mengupload programnya yang sudah dibuat pada praktikum yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advanced. Ini sudah sukses. Nah, selanjutnya di sini membuka file, lalu open file, cari program ESP32 yang sebagai masternya. Nah, ini untuk program ESP sebagai master, kurang lebih seperti ini sih dari programnya. Dan ini untuk platform I/O-nya. Nah, selanjutnya mengupload program yang sudah dibuat. Nah, ini tuh untuk prosesnya atau tampilan dari terminal pada VS Code-nya pada saat program ini diupload. Nah, pada saat mengupload juga, usahakan juga cara untuk menanggulangi errornya, yaitu dapat menekan tombol boot. Nanti tuh tampilan dari terminalnya, dia akan munculnya seperti ini. Nah, ini tuh adalah proses berlangsungnya pada saat diupload. Ada persentase penguploadannya. Ini sudah 100%. Nah, sudah sukses. Selanjutnya, ini adalah langkah awal dari pembacaan yang tertampil pada OLED-nya.
Nah, di sini ada yaitu ada temperatur dan humidity atau kelembaban. Karena di sini kan kami menggunakan DHT 22 dan MQ02. Nah, di sini juga ada nilai dari potensiometernya serta dari MQ02 itu sendiri. Serta terdapat juga DAC output-nya yaitu berupa tegangan dari DAC itu sendiri. Serta di sini ada indikator untuk SD card-nya, yaitu di situ ada tulisan ready. Nah, sekarang kami akan coba program yang sudah dibuat. Apabila potensiometernya sudah mentok atau dimaksimalkan, maka terdapat nilai potensiometernya itu 4095 dan ADC output-nya itu 330 volt dan tertampil pada serial monitor. Nah, di sini untuk tampilan pada serial monitornya itu nanti diklik dulu untuk push button-nya. Nah, ini kan seperti ini. Di sini tuh belum menerima data. Nah, di sini kita klik push button-nya, maka di sini data sukses masuk ke datalog.csv. Nah, kurang lebih ini adalah data yang sudah kami ambil dari awal sampai pada saat potensio diputar maksimal sudah masuk pada SD card-nya. Kurang lebih mungkin sekian untuk percobaan ke-11 ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan, yaitu fitur-fitur advance pada FreeRTOS memberikan kemampuan yang lebih luas dibandingkan penggunaan task dan queue dasar, event group, software timers, tag notification, semaphore, serta berbagai metode komunikasi data membantu meningkatkan efisiensi sistem real-time. Selain itu, dukungan manajemen memori, static allocation, dan koordinasi multi-MCU menjadikan FreeRTOS sebagai platform yang sangat kuat dan untuk pengembangan aplikasi embedded modern. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk materinya serta untuk penjelasan pada saat saya melakukan kelompok saya melakukan simulasi atau praktikum. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.